Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, nomor hadis 5111.
906. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Syarah Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ibili far'un, pada onta ada far'un. Sebelum kita lanjutkan, far'un adalah sebuah istilah yang pernah ada di zaman jahiliyah, ketika seseorang memiliki 100 ekor onta. Jumlah ontanya bertambah sampai genap 100. Maka mereka akan mewajibkan kepada dirinya untuk menyembelih onta muda. Jadi masyarakat jahiliyah akan mewajibkan kepada dirinya sebuah pengetahuan umum di tengah masyarakat. Kalau onta sudah genap 100, mesti disembelih 1 ekor onta muda. Itu far'un maknanya. Maka Nabi bersabda, fil ibili far'un, pada onta ada kewajiban far'un. Wa fil ghanami far'un, pada kambing juga ada far'un. Kalau kambing jumlahnya 100, disembelih 1. Hadis ini mansukh, tidak lagi diamalkan, karena hadis ini sudah dinasakh oleh hadis zakat. Nah, hadis ini sudah dinasakh oleh hadis zakat. Wa yu'akku anil gulami, dan diakikahin anil gulami, untuk anak. Ini hadisnya enggak mansukh. Wala yumassu ra'suhu bidamin, dan tidak diusapkan ra'suhu, ke kepalanya anak, bidamin, dengan darah. Jadi ada satu tradisi jahiliyah, kalau mereka mengakikahkan anaknya, darah dari hewan akikah itu diambil, kemudian diusapkan ke kepala bayi yang diakikahkan. Ini dilarang dalam Islam. Jadi tidak ada bahasa tabarruk dengan najis. Tidak ada bahasa tabarruk dengan najis. Tabaruk itu dengan yang suci, tabaruk itu dengan yang bersih. Seperti Nabi SAW sabdakan, apabila kalian berkorban, maka bahkanlah sedikit dari dagingnya untuk mendapatkan berkah. Itu tabaruk. Bagaimana Nabi mementingkan tabaruk? Ketika beliau berkorban 100 ekor onta di Hajjatul Wada, Nabi perintahkan kepada sahabat, tolong kumpulkan 1 potong daging dari 100 onta itu. Jadi setiap 1 ekor onta dari 100 itu diambil sepotong. Terkumpullah 100 potong. Itu pun dah banyak. Kemudian direbus, bahasa hadisnya direbus. Maka masakan yang paling cocok, yang dekat dengan sunnah itu sop, karena sifatnya direbus. Direbuslah sepotong daging tersebut. Lalu Nabi SAW meminum kuahnya. Lalu Nabi bersabda, kuah daging bahagian dari daging. Itu makna tabaruk. Tabaruk dengan yang suci. Saking pentingnya tabaruk, Nabi perintahkan 100 ekor onta, ambil setiap 1 ekor sepotong, direbus semuanya. Nabi tidak ingin berpihak kepada onta yang mana,
dari salah satu onta tersebut. Nabi mau memberikan pelayanan yang sama kepada 100 ekor onta tersebut. Kalaulah Nabi makan 1 potong, 2 potong, 3 potong, 10 potong, paling banyak mungkin 10 potong, maka akan kecewa 90 ekor onta lain. Kok daging saya enggak dimakan oleh Rasul? Nah, supaya adil, Nabi enggak makan dagingnya, karena enggak sanggup dimakan ke 100 potongnya. Dimakan sebagian, takut enggak adil. Maka Nabi minum kuahnya saja, sehingga Nabi bersabda, kuah daging adalah bagian dari daging. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, kalau kalian buat sop, banyakin kuahnya. Membagi kuahnya sudah sama membagi dagingnya. Maka bagi orang yang tidak makan daging, jangan makan kuah daging. Karena kuah daging, memakan kuah daging sama dengan memakan daging. Oh, saya kok rematiknya naik, saya tidak makan daging, hanya makan kuahnya saja. Nabi sabdakan, kuah sama dengan daging. 6. Jadi tabaruk boleh dengan yang suci, tapi dengan yang najis tidak. Jangan sampai darah itu kita ambil, kita usapkan kepala anak. Nah, berdasarkan hadis ini, maka terlaranglah perbuatan tabaruk dengan darah dari bentuk-bentuk yang lain, seperti sebelum mengatap rumah itu didarahi. 6. Kudo-kudonya didarahi dulu baru diatap, kasih kain kafan, kasih darah, itu tabaruk dan darah. Nah, itu dilarang. Maka kalau sembelih ayam, sembelih saja, tapi bukan karena rumah, tapi disembelih doa bersama, syukuran. Lebih baik lagi disembelih setelah rumah diatap, kemudian sembelih 2 ekor, 3 ekor. Tidak boleh bertabaruk dengan darah sembelihan ayam dengan atap rumah. Lihat di sini, Nabi melarang kita bertabaruk dengan darah akikah, kita usapkan ke anak. Darah ayam tradisi orang-orang dulu, kemudian disiramin ke atap rumah atau ke kayu-kayuannya, itu semuanya bertentangan dengan ajaran agama kita. Adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil asnan khamsun. Pada gigi itu 5 ekor. Pada gigi 5 ekor. Khamsun minal ibil, 5 ekor dari onta. Ini bukan pembahasan zakat lagi. Ini dah masuk pembahasan diat. Bukan gigi kena zakat, tapi 1 biji gigi, 1 butir gigi yang dicabut tanpa seizinnya secara zalim, maka yang mencabut kena denda 5 ekor onta 1 gigi. Ada yang berkelahi, tonjok gigi kawannya, jatuh 1. Jadi kalau dimasuk dalam pengadilan Islam, itu dia kena denda 5 ekor onta. Kalau dilakukan secara sengaja, bisa dikisos, akan dilepaskan juga gigi yang sama dari yang menanggalkan gigi saudara muslimnya. Tapi apabila ada kesalahan, bukan karena unsur sengaja, tersalah main bola, nah, main bola kena gigi, kejar-kejaran kena gigi, atau kalau makan itu salah sendiri. Nah, itu bukan salah tuan rumah. Kalau kita dihidangkan makanan sampai menanggalkan gigi kita, itu tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab yang menghidangkan makanan.
maka satu butir gigi kena denda 5 ekor onta. 2 gigi 10 ekor onta, kecuali kalau diizinkan oleh yang punya gigi. Maka Dr. Azmir dia nggak kena denda, karena antum yang minta tolong untuk dicabut. Fil asabi'i asrun, pada anak jari atau pada jari jemari, asrun 10 masing-masing 10 pada anak jari. Apa yang dikatakan anak jari? Anak jari itu maknanya dari pangkal jari ke ujung, itu disebut dengan anak jari. Terdiri pada 3 ruas. Apabila satu ruas saja, itu nilainya 3,3 ekor onta. 3 ekor onta dibayar pakai onta, sepertiganya dibayar pakai uang. Kalau sempat kita lepaskan satu ruas dari jari kawan, nah antum gigit, nggak mau lepas, digigit terus, nggak lepas-lepas, akhirnya putus jarinya. Maka satu ruas saja itu kena denda 3 ekor onta, ditambah sepertiga nilai onta pakai uang. Tapi kalau satu ruas itu kena denda 10 ekor. Kalau 5 jari 50 ekor. Katakan nilai onta 1 ekor 20 juta. Maka 5 jari 50 kali 200 berapa? 200 juta. Nah, fil asabi asrun, pada jari jemari dendanya 10, artinya per jari 10 ekor onta. Fil amfi, pada hidung ad-diyah, itu 1 diat. Nah, pada hidung 1 diat. Apa maksud 1 diat? Yaitu 100 ekor onta. Itu 1 diat. Jadi hidung antum tuh nilainya 100 ekor onta. Jadi kalau kurang uang tinggal jual. Idza stau'a jad'atun mi'atun minal ibil, apabila sempurna rampungnya, kalau bibir yang rusak namanya sumbing, kalau gigi yang rusak namanya ompong, kalau hidung yang rusak namanya apa? Hilang hidungnya. Hah? Apa bahasa Indonesianya? Antum lihat orang tertawa giginya nggak ada, antum bilang ompong. Nah, ketika antum lihat bibir orang belah, antum bilang sumbing. Tapi ketika melihat hidung orang nggak ada, berlobang, itu nama bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu. Nah, saya orang Indonesia juga nggak tahu. Kalau bahasa orang kampung kami jada'ah. Nah, tulis sendiri di situ, atau antum buat gambarnya. Jada'ah. Tolong dicarikan bahasa Indonesianya apa itu, yang orang nggak ada hidung. Nah, idza staufa jada'ah, apabila sempurna jada'ahnya, mi'atum minal ibili, maka dendanya 100 ekor onta. Coba dirabah hidung masing-masing. Berapa pembatasnya? Hah?
Berapa sekatannya? Sekatannya berapa? Ada satu sekatan, kemudian ada dua dinding. Nah, kalau kita potong satu dinding saja, bagian yang kembang situ, itu dendanya 33 ekor onta. Nah, atau antum hilangkan pembatas hidung teman. Karena ketika antum lihat dia masukkan ngupil, itu nggak masuk telunjuknya, jempolnya nggak masuk, telunjuknya nggak masuk, kelingkingnya nggak masuk juga, saking kecil lobalnya. Jadi antum berinisiatif, antum buang pembatasnya, biar lebar lubang antum. Jadi antum buang pembatas di tengah itu. Itu dendanya 33 ekor onta, sepertiga. Mahal. Nah, jaga hidung baik-baik. Jadi semua anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita tuh nilainya semuanya mahal. Nah, kalau dibuang ketiga-tiganya, 1, 2, 3 pembatas, itu kena genap 100. Itu disebut dengan jada'ah. Wa fil yadi khamsuna, pada tangan 50 ekor onta. Pada satu tangan 50 ekor onta. Baik dipotong di pergelangan tangan, dipotong di siku, dipotong di bahu, itu nilainya sama. 50 ekor onta. Wa fi rijli khamsuna, pada satu kaki 50 ekor onta. Wa fil aini khamsuna, pada satu biji mata 50 ekor onta. Biji mata. Tapi kalau kelopak mata, itu satu kelopak mata nilainya 25 ekor onta. 25 ekor. Kita potong kelopak mata kawan bagian atas. Ini contoh ya, bukan di praktek. Nah, buang nih kelopak mata di atas, kita kena denda 25 ekor. Jadi teman itu kena catat terus oleh tim Hirosah. Dia nggak tidur. Bukan dia nggak tidur, tapi kelopak mata hilang. Kemudian dibuang bagian bawah 50 ekor onta. Itu lebih nggak tidur lagi dia. Buang satu lagi 75 ekor onta. Dibuang di bawah genap 100 ekor onta. Nah, kalau kita congkel mata seseorang, keluar bijinya, dibuang kelopaknya, itu kenanya 100 ekor onta. Nanti di kamar boleh dihitung berapa nilai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah berikan kepada kita. Konsepnya mudah. Setiap anggota tunggal 100 ekor. Ini konsepnya nih. Setiap anggota yang tunggal 100 ekor. Setiap anggota yang berpasang-pasangan satunya 50. Setiap anggota yang 4 pasang satunya 25. Nah, baik. Wa fil amati, dan pada budak wanita sulusun nafsi, itu sepertiga jiwa. Amah, pada budak wanita itu sepertiga jiwa, artinya sepertiga dia jiwa, dia mengantuk. Wa fil jaifati, jaifati lobang yang menembus, amati bukan budak wanita.
Amati maknanya luka yang menembus ke tengkorak. Amah, luka yang tembus ke tulang tengkorak. Itu diatnya sepertiga jiwa. Diat 1 jiwa 100 ekor onta. Maka kalau melukai seseorang di kepalanya sampai ke tengkorak kepala, itu 1 luka bayarannya sepertiga dari diat jiwa keseluruhan. Wa fil jaifati, luka yang menembus ke rongga. Jaifati, luka yang tembus ke rongga. Apa itu? Apakah itu rongga otak? Berarti lebih parah daripada amah, karena amah hanya menembus ke tengkorak, ini menembus ke lubang, ke rongga otak, atau menembus ke rongga dada, atau menembus ke rongga perut. Jadi ditusuk perutnya sampai ke rongga, dilukai bagian dada sampai ke rongga, dilukai bagian kepala, tembus tengkorak masuk ke otak besarnya. 3 itu disebut dengan jaifah, luka yang menembus rongga. Diatnya adalah sulusun nafsi, sepertiga jiwa. Wa fil munaqqalah, luka yang membuat tulang bergeser. Munaqqalah, luka yang membuat tulang bergeser. Khamsa asyrata, diatnya 15 ekor onta. Karena hanya tulang bergeser, ini bisa pergi ke tukang urut, bisa diposisikan kembali ke tempat semula. Bayarannya enggak mahal, maka dendanya hanya 15 ekor onta. Tapi kalau sempat tembus ke tengkorak, itu enggak bisa ke tukang urut, masuk rumah sakit, bayarannya mahal, dendanya juga mahal. Jadi Nabi sudah tahu semuanya, karena beliau adalah orang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mudihah, luka yang sampai ke tulang. Mudihah, luka yang sampai ke tulang. Khamsun, itu dendanya 5 ekor onta. Nah, luka yang sampai ke tulang. Kalau dikatakan luka yang sampai ke tulang, ini yang dilukai itu anggota tubuh yang enggak vital. Tangan, kaki, punggung. Tapi kalau kepala sudah ada namanya tadi, amah sama jaifah. Kalau menembus ke rongga itu sudah nama lain. Membuat tulang bergeser sudah ada nama lain. Ini hanya sampai ke tulang. Misalnya di tangan, maka dendanya 5 ekor onta. Wa fi kulli usbu'in, pada setiap 1 anak jari. Wa fi kulli usbu'in, pada setiap 1 anak jari. Mimma hunalika, dari sesuatu yang ada di situ. Asrun, 10 ekor onta. 1 anak jari. Titik. Allah, Nabi sudah jelaskan kepada kita berapa nilai dari organ yang Allah berikan. Sekarang apa kewajiban kita terhadap organ tersebut? Fil insani, Nabi SAW bersabda pada manusia, situna, ada 60, wa thalathu mi'atin, dan 300. 60 dan 300,
360 mifsal persendian. Ada 360 persendian di tubuh. Fa'alaihi, maka kewajiban di atasnya manusia. Fa'alaihi, maka kewajiban di atasnya manusia ayyatasaddaqa, bahwa dia bersedekah an kulli mifsalin, dari setiap satu persendian. An kulli mifsalin, dari setiap satu persendian. Minha, darinya 360. Sedekatun, satu sedekah. Kalaulah kita bersedekah satu persendian setiap hari 1.000 rupiah, maka kita harus bayar 360.000 per hari. Nggak sanggup. Kalau begitu bersedekah satu persendian 100 rupiah saja, maka kena pajak 36.000 rupiah, juga banyak. Lalu bagaimana cara membayarnya? Nabi bersabda, an-nukhama fil masjid, bayar saja dengan ingus yang ada di masjid. Bukan buang ingus di masjid bayarnya, tapi bayar dengan ingus atau dahak yang ada di masjid. Tadfinuha, kamu timbun akannya. Kamu timbun akannya. Ini konsep Masjid Nabawi yang berlantaikan pasir. Kalau nampak ingus ditimbun. Kalau konsep masjid kita hari ini mengutip sampah kotoran yang ada di masjid, satu kotoran bisa membayar satu pajak dari 360 persendian. Kalau enggak ada asyai'u tunahihi, sesuatu yang kamu singkirkan akannya dari jalan. Sesuatu yang kamu singkirkan akannya dari jalan. Juga sulit untuk menyingkirkan duri sebanyak 360 duri dari jalan setiap hari, atau mengutip 360 sampah di masjid setiap hari. Nabi tahu kita tidak punya kesempatan. Nabi pasti memastikan tidak semuanya bisa melakukan. Maka Nabi akhiri dengan hadis, fa illam takdir, maka jika kamu tidak sanggup, jika kamu tidak mampu, mulai membayar 360.000 per hari. Itu satu persendian cuma kena 1.000 rupiah. Atau membayar dengan membuang sampah di masjid, perlu 360 sampah. Atau membuang duri dari jalan atau apa saja yang sifatnya mengganggu, perlu 360. Kalau tidak mampu, rakaat duha, cukup dengan 2 rakaat salat duha, tujzi angka, mencukupi ia 2 rakaat duha untuknya 360 persendian. Maka kalau kita pahami dari hadis ini, orang istiqomah dengan duha walaupun 2 rakaat, Allah akan menjaga 360 persendiannya. Kita lihat teman-teman yang kena denda jarang ke tukang urut. Nah, agak jarang yang kena denda duha. Nah, tapi yang rajin tahajud yang enggak kena denda duha, itu sering terkilir. Nah, kenapa? Karena dia bayar pajak. Karena dia bayar pajak setiap persendian tersebut. 2 rakaat duha mencukupi untuk pajak 360 persendian. Fil insani salah satun,
Di dalam diri manusia ada 3 hal. Fil insani, di dalam diri manusia ada 3 hal. Yang pertama, tiyarah. Tiyarah arti dasarnya adalah perbuatan kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah mengundi nasib dengan mengusir burung yang ada di pohon. Itu arti dasar daripada tiyarah. Apabila burung yang diusik terbang ke kanan, mereka optimis untuk melanjutkan perdagangan ke Syam. Apabila burung yang diusik terbang ke kiri, maka perdagangan dibawa pulang ke rumah, nggak jadi berangkat. At-tiyarah itu makna dasar. Makna yang bisa kita pahami secara umum adalah pesimis. Nah, yang kedua zannu, prasangka. Prasangka. Yang ketiga al-hasadu, dengki. 3 hal yang ada pada diri manusia. Famakhrajuhu, maka solusinya adalah Nabi SAW bersabda, famakhrajuhu, maka solusinya adalah minat tiyarah, dari pesimis, alla yarji', bahwa dia tidak kembali. Artinya lanjutkan saja perjalanan, tidak usah percaya dengan ramalan-ramalan, lanjutkan saja. Kalau kata seseorang nggak bagus, harinya nggak cocok hari ini kamu berangkat, nanti banyak musibah di jalan. Nah, ini kadangkala di tengah umat Islam lahir lagi perdukunan. Nah, datang kepada ahli zikir kata mereka, datang kepada ahli terikat kata mereka, katanya mencari hari baik, baik untuk melakukan akad nikah, atau mendirikan rumah, atau melakukan perjalanan. Ini semua tidak ada dalam Islam. Nah, itu akan menyebabkan seseorang pesimis. Kalaulah kita sudah tetapkan suatu hari acara yang kita buat, mendirikan rumah, membuka kedai, melakukan perjalanan, buat satu akad nikah, lalu datang ahli zikir katakan hari ini nggak cocok, maka solusinya adalah jangan kembali, teruskan saja, husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhrajuhu, solusinya manusia, jalan keluar manusia, minaz-zanni, dari prasangka, yaitu alla yuhaqqaqa, bahwa tidak dipastikan, bahwa tidak dipastikan. Kalau kita melihat sesuatu sehingga muncul prasangka, nggak usah kita pastikan, anggap saja nggak ada. Ini dalam konsep bermasyarakat, bukan dalam konsep kekeluargaan. Dalam rumah tangga mesti ada kepastian. Begitu juga dalam konsep pendidikan mesti ada kepastian. Kita majlis guru, tim khidmat keluar, kemudian mengantarkan sesuatu, mengambil sesuatu, membeli sesuatu. Dalam perjalanan kayaknya ada kayak anak santri masuk ke warnet. Ah, itu prasangka. Solusinya nggak usah dipastikan. Itu kacau. Nah, itu mesti dipastikan. Seorang ayah lakukan perjalanan, dia nampak kayak anaknya pergi ke diskotik. Kalau terdengar hadis ini, itu kan prasangka. Jangan dipastikan. Rusak jadinya pendidikan. Jadi kalau dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab kepada orang yang di bawah tanggung jawab, dalam pendidikan sebagai orang bertanggung jawab kepada orang yang dididik, hadis ini tidak berlaku. Mesti dipastikan. Tapi untuk perkara umum sifatnya orang lain, ada tetangga kita lihat masuk dia ke tempat yang enggak semestinya, maka enggak usah kita selidiki, biarkan saja
Itu cara mengatasi su'uzan. Yang ketiga, makhrajuhu minal hasadi, jalan keluar manusia dari sifat dengki. Allah ia beria, bahwa dia tidak melakukan kezaliman. Jangan sampai terlibat kepada kezaliman. Ada perasaan dengki melihat orang lebih maju, nggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang ditanam oleh Allah dalam diri manusia. Tapi solusinya adalah jangan sampai sifat dengki tersebut mendorong kita berbuat zalim kepadanya. Nah, beda halnya dalam pendidikan. Itu bukan dianggap dengki. Nabi bersabda, itu tafsirannya ghibtah. La hasada, la hasada illa fisnain. Tidak ada bahasa dengki, tidak boleh dengki kecuali dua hal. Itu penafsirannya ghibtah. Nah, cemburu. Kecuali dua perkara yang boleh dicemburui. Man atahullahu mal fa'anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar. Man atahullahul Qur'an fa'aqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu mafhum hadisnya. Teksnya mirip begitulah, hampir mendekati. Khair. Jadi dengki dengan perkara-perkara yang tidak dianjurkan, yaitu dua hal yang disebutkan tadi, yang secara kesimpulan adalah untuk perkara ukhrawi secara umum, maka solusinya adalah kedengkian tersebut tidak dianggap sebuah dosa. Kedengkian tersebut adalah satu perkara yang memang ada di dalam diri manusia, tidak bisa dielakkan. Maka caranya, kata Nabi SAW, jangan sampai sifat dengkimu mendorongmu berbuat zalim kepada orang yang didengki. Hadis berikutnya, baginda Rasul SAW bersabda, fil bittih, pada labu, asru khisal, ada 10 kebaikan. Huwa ta'amun, dianya labu adalah makanan. Yang kedua, syarabun, dia mengandung air, dia bisa menjadi minuman. Buatlah jus labu, dia bisa dimakan, mengenyangkan. Dia bisa dijus, menghilangkan dahaga. Syarab. Waraihan, di situ ada bau harum. Nah, bau harum. Yang keempat, fakihah, dia juga buah-buahan. Jadi makan buah sebelum makan. Maka makan labu nggak perlu makan buah lagi. Makan labu, perut kenyang, dahaga hilang, bau mulut harum, kemudian sudah bisa pengganti makan buah. Kemudian berikutnya usnan, mana sabut, ai yang silu bil aidi, sesuatu yang bisa membersihkan tangan, sesuatu yang bisa membersihkan tangan, sama dengan sabut. Dalam hal ini ada dua pemahaman. Kata ulama, Imam Abdul Rauf Al-Manawi katakan, di sini hadis menunjukkan boleh cuci tangan dengan labu. Pemahaman kedua, seperti yang kita lihat, spon mandi, nah itu bisa dibuat dari kulit labu. Karena bahasanya asnan, sabut. Jadi bisa ganti sabut. Orang dulu kemandikan pakai sabut. Sekarang antum pakai spon mandi. Nah, beli sebulan ganti lagi. Hilang sampai menyumbat paralon. Kalau dia capek beli, nah, ambil saja kulit labu yang sudah tua itu, ambil isinya, buang bagian kulit luarnya,
tinggal seratnya itu bisa untuk gosok badan, gratis. Wa yughsilul batna, dan dia bisa mencuci perut, perutnya bersih, terutama yang kena asam lambung atau yang sudah lama sudah keseringan makan kimia, obat-obatan kimia. Wa yuksiru ma'adz-dhahri, memperbanyak air punggung. Nah, memperbanyak air punggung. Karena orang tua sakit punggungnya, tulang-tulang punggungnya sakit, nggak sanggup lagi ke sawah, sakit pinggang, sakit punggung, itu airnya yang kurang. Nah, sehingga gesekan antara tulang dan tulang, persendian dan persendian, karena banyak bergerak menyebabkan sakit, dikarenakan dah kering. Nah, maka cara menambahnya yaitu dengan makan labu. Makan labu. Ada orang yang sakit sampai masukkan cairan ke lutut supaya enggak sakit berjalan. Nah, coba ganti dengan makan labu. Wa yazidu fil jima', dan menambah pada jima'. Itu yang saya enggak jumpa di kamus. Antum cari sendiri. Yazidu dalam makna menambah, yumkin bimakna fi zamani wa mirari. Yumkin, ihtimal fi amrayni. Wa yaqta'ul abridah, wa yaqta'u abridah, dan bisa menghilangkan dingin. Menghilangkan dingin. Siang hari pakai jaket, orang hidupin kipas, dia cari jaket, sehingga bertanya, antum enggak dingin? Antum enggak panas? Siang-siang pakai jaket? Nah, obatnya makan labu, supaya hawa panas tubuhnya cukup. Wa yunakkil basyarah, dan membersihkan kulit, sehingga kulitnya lembut. Membersihkan kulit dari apa saja. Jadi ada 10 keuntungan makan labu. Nah, itu sebabnya Nabi SAW suka labu. Maka Sayyidina Anas ibn Malik katakan, ya bitih, ketika beliau katakan sedang makan labu, wahai labu, sebetulnya saya enggak suka kamu. Awal-awal dulu saya enggak suka kamu, tapi karena saya lihat Nabi menyukaimu, maka aku pun menyukaimu. Ini mahabbah yang diinginkan daripada umat. Mahabbah yang diinginkan daripada umat, bisa menyamakan kesukaannya dengan kesukaan Nabi, bisa menyamakan keinginannya dengan keinginan Rasulullah. Bukan dalam hal ibadah saja, bukan dalam solat saja, sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan dalam ibadah nusuk saja, khudhu anni manasikakum, bukan dalam akhlak saja, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tapi juga dalam hal nafsu dan keinginan. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya ikut dengan apa yang aku bawa. Prakteknya Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau tidak suka labu, tapi karena melihat setiap makan Nabi cari labu, di nampan itu kalau ada labu Nabi utamakan makan labu, maka kata beliau, dulu aku tidak menyukaimu,
tapi karena melihat Nabi menyukaimu, maka aku menyukaimu. Nah, begitu juga yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau ditawarkan makan semangka, beliau katakan, belum mau saya, sampai saya tahu bagaimana Nabi memakan semangka. Itu namanya ittiba yang sempurna. Itu yang namanya pengamalan ittiba Rasulullah. Nah, lahir generasi hari ini tidak bagian agama. Oh, ini saja yang bagian agama. Tidak seluruh perbuatan Nabi itu mesti diikuti. Ada yang agama, ada yang sifatnya keseharian. Memang betul, yang utama dalam hal ibadah, tapi dalam keseharian itu adalah kesempurnaan iman yang menunjukkan kepada kesempurnaan cinta. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi segala-galanya, tapi tidak melebihi diriku. Nabi SAW bersabda, belum wahai Umar, kamu belum sempurna imannya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, wahai Rasulullah, sekarang aku mencintaimu termasuk dari diriku sendiri. Maka pada saat itu Nabi sabdakan, idzan ya Umaru, sekarang wahai Umar, imanmu sudah sempurna. Maka jangan termaruh dengan pemahaman liberal. Tidak semua hadis Nabi perlu diamalkan. Amalkan saja yang bidang perkara agama. Kalau kebiasaan, keseharian, makanan, minuman, itu tergantung adat istiadat masing-masing. Itu pemahaman yang dangkal terhadap pemahaman keimanan dan mahabbah. Yang lebih tahu dengan mahabbah, yang lebih tahu dengan pengamalan agama adalah para sahabat. Nah, ashabi kan nujum, sahabatku laksana bintang. Bi ayyihim iktadaitum, siapa saja yang kalian ikuti pasti kalian akan terpetunjuk. Bagaimana pelaksanaan sahabat mahabbahnya kepada Nabi, yaitu bisa memaksakan seleranya seperti selera Rasulullah. Jadi kalau antum mau ganti snack, ganti saja dengan goreng labu. Katanya nggak suka lagi dengan bakwan, sudah bosan. Sudah, goreng labu. Besok labu rebus. Kemudian besok labu goreng. Besok kolak labu. Kemudian gulai labu. Kemudian godok labu. Nah, semuanya serba labu. Lama-lama antum bentuk labu. Berarti sudah sempurna sunnah Nabi dalam kehidupan antum dalam hal labu. Khair. Fil talbinah, di dalam talbinah, sifaun min kulli da', itu ada obat dari setiap penyakit. Talbinah. Apa itu talbinah? Talbinah adalah campuran dari korma, susu, madu. Itu dicampur. Korma, susu, madu. Mungkin kayak minuman. Ambil 3 butir madu, labu lagi. Ambil 3 butir korma, atau 1 butir, atau 5, atau 7. Innallah witrun yuhibbul witra. Nah, Allah ganjil, suka yang ganjil. Bikin 3 butir korma. Selepas itu masukkan kira-kira 3 teguk susu, baik susu kambing atau susu sapi. Hadisnya sudah ada beberapa bulan yang lalu. Kemudian tambah 3 sendok madu, atau 3 tetes madu, atau 3 suap madu, atau 3 teguk madu. Yang penting ganjil. Nah, di mixer, di blender, kemudian diminum. Itu disebut dengan talbinah. Nah, hadis sahih, sifa'un min kulli da', obat bagi setiap penyakit. Nah, itu bagi tim kesehatan. Nah, kalau ada teman yang demam, kasih talbinah. Sakit kepala, talbinah. Bengkak, talbinah. Terkilir, talbinah. Demam panas, talbinah.
penyakit jantung talbinah. Nabi bersabda, sifat min kulli da', obat dari setiap penyakit. Bisa saja penafsiran hadis ini seperti yang ditafsirkan oleh ulama sesuai dengan dengan hadis bunyi, dengan hadis yang berbunyi habbatus sauda sifaa li kulli da', kata ulama itu penyakit dalam. Nah, bisa juga penafsiran itu ikut penafsiran yang di sana, talbinah itu obat dari setiap penyakit dalam. Nah, kalau demikian terkilir, tetap perlu diurut, tidak bisa dengan talbinah. Khair. Fil jumu'ati, pada hari Jumat, sa'atun, ada waktu, la yuwafiquha, tidak bertepatan dengannya waktu, la yuwafiquha, tidak bertepatan dengannya waktu, abdun, oleh seorang hamba, yastaghfirullah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ghufira lahu, melainkan diampunkan baginya hamba. Ada sa'ah setiap hari Jumat, apapun yang diminta pada waktu tersebut tidak akan Allah tolak kalau permintaannya bukan dalam memutuskan silaturahim dan bukan permusuhan, bukan perkara haram. Selagi permintaannya halal, tidak menzalimi orang lain, baik duniawi atau ukhrawi, tepat pada waktu tersebut pasti Allah kabulkan. Kapan waktu tersebut? Sebagian ulama berpendapat, satu, ketika ba'da asar hari Jumat sampai tenggelam matahari. Ini pendapat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ba'da asar hari Jumat sampai tenggelam matahari. Kayaknya waktu itu setelah asar sampai beberapa waktu sebelum matahari tenggelam. Kenapa? Karena kita sudah pernah, rutin membuat zikir munajat itu dari jam 6 sampai matahari tenggelam setiap Jumat. Tapi belum nampak doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti waktunya sebelum jam 6. Nah, sebelum jam 6. Enggak akan ditambah waktu zikir, enggak usah cemas. Enggak takut dia. Tetap zikir jam 6 enggak akan ditambah. Cuman bagi mau yang infiradi amal, nah, yang sudah persiapan kubro, yang target mau khatam tahun ini, itu sudah selayaknya mandi sebelum sholat asar, bersih-bersih semuanya, setelah sholat asar berzikir sampai matahari tenggelam. Untuk semua belum, nanti takut menyusahkan antum. Nah, itu satu. Yang kedua, kata ulama, dari khatib naik mimbar sampai selesai sholat. Dari khatib naik mimbar sampai selesai sholat, itulah waktu istijabah doa. Kalau kita rincikan, ada beberapa waktu di sana. Pertama, setelah azan berkumandang, sebelum khatib baca rukun khutbah. Setelah azan berkumandang, khatib naik ke atas mimbar, ucapin salam, kemudian diiringi oleh suara azan. Setelah azan kan ada waktu baca doa. Nah, setelah azan, sebelum khatib baca rukun khutbah, itu waktunya disempatkan untuk baca doa. Baca doa azan, baca doa hajat masing-masing. Di situ terkumpul dua istijabah. Pertama, doa antara azan dan iqamah istijabah. Yang kedua, waktu di hari Jumat. Kemudian yang kedua, antara dua khutbah. Khatib duduk antara dua khutbah. Nah, jangan terpengaruh dengan salafi yang enggak mau baca doa. Antum angkat tangan, saya baca doa. Karena itu ada waktu istijabah doa antara dua khutbah. Maka bagi khatib agak lama sedikit duduknya. Apa yang dibaca khatib waktu itu?
Dalam kitab fikih dijelaskan bagi khatib membaca Qul huwallahu ahad sama doa-doa. Nah, bagi kita juga sunnah baca Qul huwallahu ahad dan doa-doa. Kalau khatib sudah memulai khutbah kedua, doa selesai. Yang ketiga, setelah khatib turun dari mimbar, kemudian muazin akan mengundangkan iqamah. Setelah iqamah, ada jedah waktu sebelum imam takbiratul ihram. Imam rapikan shaf, shaf lurus rapat, qadam bil qadam, katib bil katib, sawu sufufakum, stawu wastaqimu wa'tadilu, matikan handphone dan semuanya. Nah, semasa imam memberikan pengumuman-pengumuman, kita baca doa sambil berdiri. Doa azan, doa iqamah bersambung dengan doa hajat yang kita hajatkan. Kemudian di celah-celah solat, mungkin waktu sujud, tapi jangan sampai tertinggal dari imam. Nah, itulah beberapa waktu yang dikatakan oleh ulama waktu istijabah pada setiap hari Jumat. Hadis sahih. Nah, hadis sahih. Fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga ada 100 tingkatannya. Di dalam surga ada 100 tingkatannya. Ma baina kulli darajatain, jarak antara setiap dua tingkat, mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Jarak antara dua tingkat itu perjalanan 100 tahun. Maka seseorang yang tinggal di sorga satu tingkat di bawah sorga temannya, maka dia akan melihat sorga temannya seperti kita melihat bintang kejora dari bumi ke langit. Kita katakan tuh teman saya tuh, dia jauh tinggal di situ. Maka orang yang sorganya di bawah itu tidak boleh naik ke sorga tingkat atas. Tapi orang yang surganya di atas boleh berkunjung ke surga yang ada di bawah. Nah, tinggal telepon. Nah, saya mau jumpa dengan antum. Antum 3 tingkat di atas saya. Menyesal saya dulu enggak menyaing antum. Nah, saya mau jumpa, tolonglah turun ke bawah. Karena kalau yang di bawah naik ke atas enggak boleh. Karena itu tidak areal dia. Itu amal dia enggak cukup untuk merasakan nikmat di atas itu. Maka nikmat yang Allah berikan kepada hafiz Al-Quran yaitu surga paling atas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tingkatan surga itu sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka dikatakan kepada para hafiz, rattil kama turattilhu fid dunya fartaki ila akhiri ayatin taqra. Bacalah seperti kalian membacanya di dunia, naiklah dan naiklah sampai pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, dah semangat, Ibrahim dah. Jangan sampai malas. Dan tidak ada derajat surga, janji surga daripada pendidikan-pendidikan yang lain seluar pada pendidikan agama. Tidak ada janji Nabi sabdakan orang yang pakar ekonomi naik surganya lebih tinggi daripada pakar pertanian. Ahli perdagangan surganya lebih tinggi setingkat daripada ahli perikanan. Tidak ada. Tidak ada hadis begitu. Bukan menafikan pendidikan umum, tapi tidak ada digantungkan derajat surga dengan pendidikan selain pada pendidikan agama. Maka pastikan diri antum untuk menyelesaikan Al-Quran. 6. Dan untuk selalu mengabdi dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Dan jangan pernah terpengaruh dengan panggilan handphone. Jangan sampai Al-Quran ditinggalkan karena handphone. Jangan berpihak kepada teman, berpihaklah kepada Al-Quran. Jangan berpihak kepada pergaulan yang tidak baik, tapi berpihaklah kepada Al-Quran. Setiap perkara yang menghalang antum dari Al-Quran, tinggalkan.
karena Al-Quran itu akan menaikkan derajat kita insya-Allah kepada surga yang tertinggi dan akan dicemburui oleh yang lain. Terakhir, fil jannati samaniyatu abwab, di dalam surga ada 8 pintu gerbang. Fil jannah, untuk masuk surga, samaniyatu abwabin, ada 8 pintu gerbang. Fiha, padanya padanya surga, babun, itu ada 1 pintu gerbang, yusamma, yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak memasuki akan pintu tersebut kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika hadis ini disampaikan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada kecelakaan, tidak ada penyesalan dan kerugian bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Pasti mereka akan beruntung. Tapi pertanyaan saya, adakah orang-orang yang diperbolehkan masuk dari seluruh pintu tersebut? Nabi SAW bersabda, ada wahai Abu Bakar, anta minhum, kamu salah seorang dari mereka yang bisa masuk gerbang surga dari ke-8-nya. Nah, sekarang kita masuk dari pintu mana? Pintu puasa. Nah, kita larang puasa Senin Kamis kecuali bagi yang dewasa, nggak bisa masuk. Kemudian pintu sholat, sholatnya rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Kemudian orang 1 rakaat dia dah selesai 2,5 rakaat. Nah, sholat seperti burung makan padi, ayam matok padi, itu solat tidak bisa menjanjikan masuk surga. Pintu sedekah, lebih banyak terima sedekah daripada beri sedekah. Pintu apa? Susah untuk dicari pintunya. Nah, ada 1 pintu yang mudah, mahabbatur Rasul. Cukup insyaAllah. Khair, mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mengenai bulan pribadi saya. Jadi yang spesifiknya dari yang disukai Nabi itu yang kayak gimana? Karena yang saya tahu jenis lagu ini sangat banyak gitu. Ada lagu yang benar berupa kayak semangat, melon, dan terus ada juga lagu yang memang dimakan itu direbus gitu kan. Ada juga lagu yang spesialnya itu di sayur gitu. Jadi secara spesifik atau itu semuanya lagu itu termasuk ke dalam sunnah tersebut apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kaidah usul fiqh, apabila ada dalil secara umum kemudian kita tidak menemukan yang mentakhsisnya, maka dalil itu dibiarkan secara umum.
Apabila ada dalil secara umum, kemudian tidak ada dalil lain yang mentaksis, maka dalil itu dibiarkan secara umum. Jadi selama ini daripada kitab Syama'il Muhammadiyah atau hadis-hadis yang diriwayatkan tentang labu, itu tidak ada satu hadis yang kita ketahui, mungkin ada yang belum kita terbaca, hadis yang kita pernah pelajari dan yang kita ketahui itu tidak berbicara tentang labu yang mana. Maknanya asal masuk kategori labu, maka dia termasuk dalam hadis tersebut. Asal disebutkan labu, selagi kita katakan itu labu, maka dia masuk dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita udah bilang itu durian, kemudian semangka, melon, itu kan ada nama lain, maka dia tidak masuk dalam kategori labu. Maka keumuman hadis itu merupakan rahmat bagi kita, sehingga kita mudah mengamalkan suatu sunnah. Dan ajaran panduan daripada usul fiqh, tidaklah kita diperintahkan untuk mencari pentaksisannya supaya diamalkan, kecuali hal-hal yang sifatnya menghalalkan, mengharamkan, atau menghukum, maka tidak boleh diamalkan secara global tanpa ada dipastikan dalil-dalil yang lain. Tapi untuk fadail itu bisa langsung diamalkan selagi yang namanya labu. Kemudian bagaimana cara memakannya? Tidak ada hadis Nabi bagaimana cara memakannya. Dalam hadis itu Sayyidina Anas hanya katakan, saya melihat Nabi memilih-milih labu. Tidak disebutkan masakannya digoreng, di ini dan sebagainya. Maka apabila di dalam syariat tidak ada ketentuan dalam sebuah pengamalan secara taksis, maka di sana kembali kepada hukum adat. Jadi kaidah fikih katakan al-adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi standar hukum, maka adatlah yang mengelompokkan cara penggunaan labu tersebut. Nah, kalau labu begini adatnya di kampung ini diapain? Atau adat selera masing-masing? Ada kebiasaan orang tidak perlu dimasak, makan mentah. Ada sukanya digulai, ada sukanya direbus, disayur dan sebagainya. Umum, bebas. Santri ada pertanyaan? Jamnya masih panjang. Dakum soal. Pak, silakan. Ini mungkin ada melenceng dari tema, Ustaz. Iya, Pak. Mengenai waris, Ustaz. Jadi saya ada punya nenek. Jadi nenek ini bertiga, dan punya bagian dari satu bidang tanah. Terus nenek yang satu ini ngasih satu bagian itu ke nenek yang satu, yang satunya meninggal. Jadi cuma ada dua yang punya tanah ini, karena yang satu sudah dikasih sama satu orang ini. Nah terus yang dapat dua bagian ini yang dikasih tadi
Terus yang satunya lagi, yang satu bagian tadi, ini dia punya anak. Yang satu ini yang tidak dibagi tadi, dia nggak punya anak. Nah, jadi yang dua bagian tadi, dia meninggal. Berarti kan itu jatah anak-anaknya itu. Yeah. Nah, yang satu bagian ini yang tadi tidak dikasihkan, beliau meninggal juga. Sementara beliau tidak punya anak. Terus yang ngasih tadi, yang ngasihin satu bagian itu ke saudaranya, beliau lah yang cuma masih hidup. Jadi hak warisnya itu kemana itu saja? Jazakumullah khairan. Seseorang wanita meninggal dunia dan dia meninggalkan saudari perempuan, kemudian meninggalkan anak dari saudari perempuan. Anak dari saudari perempuan ini tidak dapat warisan. Anak dari saudari perempuan tidak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah anak dari saudara laki-laki. Berarti nenek yang punya 2/3 bagian, yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, anak-anak itu nggak dapat jatah. Nggak dapat jatah dari jatah si nenek yang punya anak. Jadi hak dia, anak-anak dari nenek yang punya 2/3 bagian, hanya dari 2/3 bagian saja. Jadi 2/3 bagian, nenek yang punya 2/3 bagian itu akan diwarisi oleh anak-anaknya saja. Tidak akan diwarisi oleh saudari perempuannya, tidak akan diwarisi oleh saudari perempuannya dan anak dari saudari perempuannya. Kenapa? Karena ketika ada anak, saudari perempuan nggak dapat. Berarti yang 2/3 itu sudah aman, urus saja oleh anak-anaknya. Sementara nenek yang punya jatah 1/3, ketika dia meninggal, dia tidak punya anak. Yang ada ahli waris yang dia punya hanya saudari perempuan. Hanya saudari perempuan. Kemudian bapak mungkin nggak ada lagi, dah pasti. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, anaknya nggak ada, saudara laki-lakinya nggak ada. Yang ada cuma saudari perempuan. Maka jatah 1/3 tanah tersebut akan diambil oleh saudari perempuan setengah. Akan diambil oleh saudari perempuan setengah. Nah, ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah nenek ini meninggal lebih duluan dari nenek yang dapat 2/3, atau dia meninggal setelah nenek yang dapat 2/3? Meninggalnya nenek yang dapat 2/3 itu, nenek itu dulu, baru yang nggak punya anak dulu. Ya, berarti yang mewarisi 1/3 itu hanya nenek yang masih hidup. Nah, maka dia akan ambil setengah dari tanah 1/3 itu. Setengah hanya dia dapat. Kenapa? Karena satu anak perempuan dapat setengah, satu anak perempuan dari anak perempuan dapat setengah, satu saudari perempuan seibu sebapak dapat setengah, satu saudari perempuan sebapak dapat setengah. Jadi yang dapat setengah dalam aturan ahli waris cuma ada 4. Satu anak perempuan dari anak laki-laki, satu saudari perempuan seibu sebapak, satu saudari perempuan sebapak. Tapi apabila ada mereka 2, maka dapatnya 2/3, bukan setengah, 2 kali lipatnya, 2/3. 2 anak perempuan dari anak laki-laki, 2 saudari perempuan seibu sebapak, 2 saudari perempuan
sebapak. Sementara dalam kejadian ini saudari perempuannya duluan meninggal dari dia. Kemudian dia meninggal menyisakan satu saudari perempuan, maka satu saudari perempuan itu dapat setengah dari sepertiga. Nah, sisa dari sepertiga tersebut yang setelah diambil setengah tidak ada pewarisnya. Itu yang tanah tidak ada pewarisnya. Dalam hal ini ada beberapa fatwa ulama. Satu, dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini diberikan kepada pemerintah dan akan dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pendapat yang kedua, itu diberikan kepada zawil furud sesuai dengan kadarnya. Zawil furud sesuai dengan kadarnya. Yang ada zawil furud tadi cuman ada nenek, maka sisanya juga diberikan ke nenek tersebut. Jadi kesepertiganya untuk dia. Nah, maka untuk zaman sekarang kita ambil pendapat yang kedua. Nah, diberikan kepada zawil furud sesuai dengan kadarnya. Kadarnya tadi setengah, maka dia akan ambil setengah lagi dari yang sisa. Akhirnya habislah semuanya kembali ke tangannya. Dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah nenek yang sudah memberikan jatahnya kepada saudarinya, lalu saudarinya meninggal dunia dan kembali ke tangannya, apakah dia masuk dalam hadis Nabi, alladzi yarji'u ila sadaqatihi kal kalbi yaji'u ila qai'i, orang yang kembali mengambil sedekahnya sama dengan anjing yang menjilat muntahnya. Apakah dia haram mengambil harta tersebut? Harta itu kan dia yang bersedekah, lalu kembali lagi ke tangan dia. Mengambil sedekah hukumnya haram. Sesuatu yang sudah kita berikan haram untuk kita ambil kembali, kecuali pemberian ayah kepada anak, pembagian kakek kepada cucu. Dalam hal ini ulama sudah menjawab, apabila jatah yang kita berikan sebagai sedekah kepada orang lain kembali ke kita bukan dengan cara diambil, bukan dengan cara dibeli, tapi kembali dengan aturan Allah, yaitu aturan warisan, maka hukumnya tidaklah haram. Khair, insyaallah cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.